the globe. I know the greatest of all time, made it Michael Jordan. If I say the real GOAT, it will leave your mouth open. The real GOAT ain't a GOAT. Trigo. Kebiasaan anjing sebelum gua ketawa mulu. Halo guys. Aduh guys. Aduh. Kita balik lagi di episode kelima ya dari sebelum jadi pejabat podcast. Kenapa pasti ketawa tiap iya, penting ketawa mulu anjing udah 3 kali pertemuan ini. Jadi sebelum anjing padahal kita belum ngomong apa-apa. Sebelum ngomong Megawati sama Ferdi Sambo loh. Jadi sebelum kita melanjutkan podcast kita, mungkin kita mau berduka dulu ya. Apa tuh? Ya, kepada korban. Oh, Kanjuruhan. Ya, Kanjuruhan. Ya, berduka juga buat korban-korban yang seharusnya tidak di sana ya. Iya. Semoga keluarganya diberikan ketabahan juga. Amin. Lu nggak doa aja? Ya, tadi udah diwakilkan. Kalau gue cuma paling nanti dimana harapan gue ketua PSSI dan juga pendek aja kan yang ditanya doa dulu. Doanya doa gimana? Dulu baru harapan. Jangan langsung kritik. Udah main kritik aja. Doa dulu dong. Doa dulu buat mereka. Kan ucapan adalah bagian daripada doa, Bang. Tapi nanti kritik Pak Dewan Bule tadi blok. Lu seujon aja mau kritik ini. Padahal mau menyampaikan hal-hal yang baik. Ya, coba gimana? Ya, Iwan Bule gimana? Semoga Iwan Bule, Ketua Umum PSSI dan juga Kapolda dan berikut para jajarannya. Kapolda mana anjing? Kapolda Jawa Timur. Malang. Ya, selalu sehat walafiat. Amin. Sehingga bisa mempertanggungjawabkan sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi ke Amin. depannya. Amin. Dan juga bagi para korban Itu kayak sambutan anjing. juga bagi para korban supporter Arema menjadi pembelajaran ke depannya bahwa negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Langsung closing. Gue sih doanya semoga yang jadi korban dapat santunan. Terus juga ada pertanggungjawaban lah. Dapat santunan. Nah, justru pertanggungjawaban yang sesuai sama hak-haknya. Dapat dan juga ada ditawari di polisi, di TNI. Ya, pokoknya terus berduka dan semoga kasusnya cepat selesai lah ya. Amin. Ya, amin. Tapi kita nggak bahas itu. Iya, kita nggak bahas itu karena itu terlalu seram juga untuk kita. Terlebih kalau kita bahas itu kita dikiranya tidak berempati. Ya, betul. Ya, intinya itu di episode kali ini kita nggak bahas itu. Kita mau bahas betapa pemerintah itu nggak perlu sebenarnya ngurusin masyarakatnya. Betul. Malah kalau Nur Hadi bilang katanya kalau nggak ada pemerintah kan masih bisa hidup aja. Ya, betul. Santai aja. Iya. Nggak ada pemerintah kita nggak mesti dipungli. Kita nggak mesti apalagi tuh masuk akpol ya kan. Jadi santai aja. Iya. Santai aja. Tapi kenapa pemerintah itu nggak harus peduli sama rakyatnya? Kira-kira kenapa? Kan ini menjadi podcast kita kali ini. Kalau gue gini, kan pemerintah tuh dibutir pasal apa Pancasila gue lupa. Pemerintah kan itu wajib apa namanya? Memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk kebaikan rakyat-rakyatnya kan. Ya, benar. Tapi kan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik dan efisien. Malah sekarang kita nyari duit sendiri gitu. Dan lebih sukses ketimbang nunggu pemerintah beberapa kan. Ya memang nyari duit mah sendiri lah. Iya, gitu kan. Makanya kita menurutnya pemerintah kayaknya harus peduli gitu. Terlebih orang-orang Indonesia juga banyak susah diatur ya, Pak. Contohnya ya kan. Ini contohnya misalkan ke pameran lukisan di museum. Pameran lukisan kan itu nggak boleh foto, Pak. Nggak boleh difoto-foto. Itu kalau difoto-foto lukisannya pudar. Itu sama gitu. Pudar lukisannya warnanya. Lukisan kalau dipoto Kena pakai flash ya, flash. Kalau nggak pakai flash aman berarti. Aman. Cuma nggak boleh sebenarnya sih. maksudnya bukan lukisannya kan tapi fotonya. Lukisannya jangan difoto pakai flash pokoknya. Lagian juga ada masalah apa sih ya? Maksudnya menikmati lukisan tanpa harus foto-foto di upload story gitu. Barangkali momentum, Bang. Iya mungkin.
Terus juga waktu kemarin yang pariwisata dinaikin tuh harganya. Ya di Borobudur sama di NTB kalau nggak salah ya. Di NTB ya. Menurut gue tuh wajib Pak. Pulau dinaikin. Komodo ya. Menurut gue tuh wajib dinaikin. Ya emang masyarakatnya juga susah juga. Susah diatur. Kalau ke Borobudur bukan berpariwisata, Iya, merusak juga. Rusak. Apa kan ada stupanya tuh dipegang-pegang. Iya, jadi sebenarnya memang pemerintah juga capek ya, Capek, terus Pak. kita Iyalah. udah bener-bener ngatur lalu lintas, banyak masyarakat yang nerobos lampu merah, Banyak. capek juga kan jadi pemerintah. Capek. Mereka nggak ngurus kalian semua gitu. Terlebih kalau kalian bandel kan. Kenapa senyum-senyum kayak gak ada topik anjing? Set dan gak ada topik malam ini. Enggak, cuman gue ini kaget aja gitu. Kenapa pemerintah nggak harus peduli? Berarti kan premis awalnya adalah karena ulah masyarakatnya sendiri yang susah diatur gitu kan. Ya iyalah. Iya. Emang pemerintah gampang diatur? Pemerintah itu kan diatur melalui undang-undang. Kenapa pemerintah memiliki kewenangan, jabatan, dan juga fungsi-fungsi tertentu? Karena memang dia dari undang-undang ataupun disebut atribusi. Yang sah. Nah, atribusi ini kan melahirkan yang namanya mandat, delegasi. Nah, itu kalau dalam ataupun dalam kajian ilmu hukum seperti itu. Tapi dalam praktiknya memang kalau kita menyalahkan masyarakat semata, ini menjadi sebuah hal yang tidak proporsional menurut gua. Kalau gue tetap sih nyalain masyarakat gue. Iya. Gue nyalain siapa ya? Gue tetap nyalain masyarakat gue. Berhubung Pemerintahnya sih. Tolol. ya berhubung dari Bang Bayu kan tadi kan menyudutkan pemerintah, kali ini gua coba menyudutkan tadi Bang Bayu menyudutkan masyarakat, kali ini coba gua untuk Menyudutkan pemerintah. tidak menyudutkan pemerintah justru. Sedikit. Iya, main benar. aman. Tapi memang benar sih ya. Tuh tadi katanya gak setuju. Enggak gini. Kalimat awalnya tuh udah kompromi sama statement gue kan. Tapi gue setuju kan itu begitu dong. Iya Setuju dong. apa dulu? Setuju apa Setuju dulu? dulu coba. Iya, tapi gua lihat gua nggak setuju gini nih maksudnya nih. Gua Nah gitu dong, premisnya sudah gak setuju dulu. Si anjing. Iya, secara garis besarnya kan pakem-pakem bernegara ini dilihat dari sistem pemerintahan, bentuk negara dan juga bentuk pemerintahan. Ini kalau secara ilmu hukumnya seperti itu kan. Oke. Di Undang-Undang Dasar tadi yang disinggung sama Bang Bayu bahwasanya kekayaan sumber daya alam di milik negara ini dikelola oleh pemerintah dan Betul. dimanfaatkan untuk Rakyat. kepentingan masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 33 itu. Yang sah. Nah ya. Tapi dalam praktiknya kita melihat sendiri bahwasanya terdapat keliaran dalam menafsirkan undang-undang dasar tersebut. Seperti misalkan negara kita negara hukum, tidak dijelaskan negara hukumnya seperti apa. Intinya saya mau bilang, kalau misalkan negara Indonesia ini yang kita cintai ini hanya berdasarkan hukum, tindakan-tindakan yang inkonstitusional, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan rakyat, keinginan rakyat itu bisa dilaksanakan. Kalau hanya berdasarkan hukum. Tapi lu ngerti kan apa yang lu omongin? Ngerti dong. Nah, masalahnya itu menjadi sebuah tradisi di dalam negara kita ini dalam berpolitik khususnya. Karena semua itu pengaruh daripada politik. Sehingga gue menuliskan esai membaca realitas politik itu sebagai refleksi gue ketika berpandangan di dunia politik. Jadi intinya ketika gue mempelajari hukum, ternyata ada orang-orang tertentu dari para akademisi yang untuk melegalkan produk-produk hukumnya untuk kepentingan-kepentingan oligarki dan juga penguasa gitu. Panjang banget ya. Panjang banget anjing kayak pidato Prabowo. Iya kan, kalau gua lihat ataupun gua pelajar mengenai hukum seperti itu, Bang. Ya tapi nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Pemerintah Nggak itu perlu, ngurusin nggak perlu. rakyat. Coba gua tanya, pemerintah kan hari ini mempersiapkan 2024 ya, pemilihan presiden. Iya. Iya. Nah kira-kira itu untuk apa? Menarik pertanyaannya. Sebelum ke situ, gue pengen menjelaskan pengalaman gue waktu datang ke tempat ini. Panjang gak nih? Lumayan. Gue butuh waktu sekitar 5 menit. Enggak ya. Gue butuh waktu semenit. Buat Jadi- apa coba? Buat apa?
apanya buat apa? Ya pemerintah menyiapkan 2024 itu buat apa? Betul buat apa? Itu kan bagian daripada konsekuensi demokrasi. Iya betul. Yang Cuma kan dipermasalahkan. kepentingannya untuk apa? Ya kan kembali lagi lah. Mereka yang berkontestasi di dalam demokrasi memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan itu bukan hal yang tabu menurut gua. Ya betul. Secara kasat mata dan juga bisa diraba dan bisa dilihat bahwa sekarang kan para aktor-aktor politik itu sedang menaikkan elektabilitas mereka dan bahkan sekarang Yang saat. partai yang notabene anak muda yang tidak memenuhi threshold 20% dan 25% itu mengusulkan bakal calon presidennya dan ini konyol kalau menurut gua. Ini Ya kan? berat banget ya. Ini konyol kalau menurut gua kalau misalkan kita berbicara kontestasi nanti untuk 2024. Sewaktu gua datang ke sini nih, Bang, ini gua mau cerita dulu nih. Gua datang ke sini kan lihat kanan kiri ternyata banyak baliho yang sudah dipamerkan oleh para Oke. Oh iya benar. bakal calon itu. Salah satunya di Banten. Siapa tuh? Apa takut nama kan baru bakal calon. Bakal calon. Baru bakal calon. Ya terus masalahnya apa? Masalahnya di dalam redaksi balehonya itu, Baliho. balihonya itu, baliho. Sama aja anjing. Ya, di balihonya itu Apa? menuju 2024 untuk menang pemilu. Ya iya emang kan Ya, tujuannya emang iya, itu. kan tujuannya itu benar. Buat menang pemilu, bukan untuk Redaksinya ngurusin bener dong. masyarakat. Iya, kecuali 2024. Bukan buat mensejahterakan masyarakat. Iya, 2024 Iya. untuk Memenangkan Itu. pemilu. Iya, menangkan pemilu. Redaksinya betul itu tulisannya betul. Betul. Dan- Itu yang paling kredibel gitu, Iya. yang paling jelas. Memenangkan pemilu ya untuk siapa? Dan linear sesuai tujuan 2024 kan emang tahunnya pemilu bukan? Iya, untuk memenangkan pemilu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Nah, Apa masalahnya? buat partainya, buat dirinya sendiri. Iya. Jadi nggak perlu ngurusin Nggak masyarakat. perlu, Buat ngapain? Pemerintahnya dablek dibilanginnya. Ya, Dipasang e-tilang aja masih nggak pakai helm. Iya. Ih, nggak takut gitu. Sebenarnya kan mungkin yang dijelasin lo Jen Iya. mengenai pemerintah sudah mentaati aturan, misalnya Sesuai UUD sesuai tadi. undang-undang, sesuai aturan-aturan lainnya. Betul. Tapi ketika melihat masyarakatnya nggak nurut, Iya. atau pemerintah juga capek, Iya. mending ngurus diri sendiri. Gitu tidak. sangat negarawan sekali. Contoh kayak kan di Indonesia kan katanya ada joki SIM ya kan? Ya. Katanya. Emang iya? Katanya. Kan gue bilang tadi ada disclaimer di depan katanya. Lo nggak tahu sih. Dan menurut gua polisi Indonesia itu udah baik pak kinerjanya. Menurut gua udah baik. Bener. Udah baik. Contoh paling dasarnya adalah keponakan gua itu di TK dibelikan baju polisi sebagai baju apa ya istilahnya, baju seragam wajib ya di sekolah TK itu. Lebih dilombakan kan, dilombakan ada Dilombakan. peragaan busana di TK-TK. Otomatis kan betapa baiknya seorang polisi sehingga harus diajarkan kepada anak TK. dan punya impact besar terhadap orang TK juga. Betul. Kayak misalkan anak kan polisi di Indonesia kan ini udah baik-baik pak. Nggak mungkin lah ada sifat buat jadi joki. Kalau kata gua itu emang Masyarakatnya aja. bodoh, emang tes SIM itu goblok, Tolol. nggak lolos ujian SIM-nya. Oh, masyarakatnya yang Ya iya kan, bisa gitu ya. kan sebenarnya udah ada sistem di polisi Iya. itu. Bagaimana untuk mendapatkan SIM dengan tes. Dan nih ada batasan umur kan 17 tuh, 17-18 kan. Nah, itu tesnya belok Belok-belok tuh, tahu-tahu. Nggak nemu. Tadi ada joknya nemu. Udah kan ada syaratnya kan dewasa umur 17-18 terus sama bisa mengemudi. Ya kan? Ada syarat mengemudi bisa kan nih? Ya kan ada indikator Iya. mengemudinya juga Iya, kan. betul. Dites di situ bagaimana caranya belok, bagaimana caranya Betul. ngerem, ngegas kan ada. Cuma masyarakatnya sendiri yang sungkan. Iya, tes tulis gak bisa. Tes tulis nggak bisa, tes mengemudi nggak bisa sampai Kan 5 udah- kali. iya. Kan Akhirnya kan udah dihimbau ya sama polisi, maksudnya belajar dulu rambu-rambunya, terus marka jalannya. Mereka saking prosesnya 5 kali gagal, tahu-tahu Pak gampangin saya lah Pak. Nah, kan dihasut sama masyarakatnya kan itu. awalnya itu Itu. yang menjadi
penyebab polisi itu membuka sistem calo. Joki calo gitu. Masyarakatnya banyak yang nggak mau capek, Iya. bolak-balik tes. Orang tesnya gampang kok ya, saya juga tesnya murni lah. Murni ya. Kamu tes murni kan, Pak? Nggak punya SIM. tolong di waktu bilang saya nggak tahu nomor platnya apa, pokoknya beat sweet. Helm boga putih. Gitu Jen. Gitu bro. Enggak, gue bingung tadi menyudutkan masyarakat, kemudian sedikit membawa ataupun membagus-baguskan pemerintah. Ya coba lu kasih contoh Loh, bagusnya nih, masyarakat itu tema, mana nih, coba. temanya nih. Ya. Pemerintah tuh kan nggak harus peduli sama masyarakat. Itu sesuai. Masyarakatnya emang double. Emang dablek, emang tolol. Pemerintah itu sudah sesuai tupoksi dan kebijakan-kebijakan yang ada. Coba apa lagi? Kalau gue bisa ngasih contoh yang banyak terkait bagaimana pemerintah itu nih, bagus. Misalkan nih dia lolos ujian SIM ya kan. Iya. Tapi dia punya syarat umur doang deh yang cocok. Umur doang udah 17-18. Tapi dia skill mengendarainya nggak bisa. Kalau ada jalanan rusak ya kan di kota apa di desa-desa kan itu dites sesuai skill. Ya, Kalau dia tes bisa secara mengendarai langsung. jatuh salah siapa? Salah dia sendiri. Nggak bisa mengendarai. Makanya kenapa jalanan itu banyak yang rusak? Iya. Itu sebenarnya salah satu upaya Melatih pemerintah skill. dan polisi melatih skill masyarakat Iya, untuk itu. nantinya tesnya itu bagus. Iya, Dia udah itu. paham banyak belokan nih nanti di jalanan. Makanya itu bukan dipersulit, itu cuma Iya, pemerintah sudah- masyarakatnya aja yang tolol. yang seujon sama ini. Coba lu kasih contoh masyarakat Iya. yang bagus sehingga pemerintah harus mengurus Iya masyarakatnya. betul. Terkadang memang kita pandai memberikan contoh, tapi tidak bisa menjadikan contoh. Giangsa. Gue yakin pemerintah ini udah berusaha semaksimal mungkin buat memperbaiki sistem-sistemnya, Ya iya. ya kan? Iya, kan, Iya, emang. iya. Tapi kenapa masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran misalkan Ya. terhadap lalu lintas? Ini banyak faktor. Kalau misalkan kita lihat daripada kacamata hukum, tapi gue nggak mau ke ranah hukum, cuman kita kasih gambaran sederhana aja begini. Oke, boleh. Di dalam sistem itu kan ada yang ngejalanin kan. Oke. Ya benar. Salah satunya adalah aparat penegak hukum sama masyarakat sendiri. Ya. Nah, yang menjadi menjadi patron ataupun yang menjadi suatu hal yang dilihat sama masyarakat adalah aparatnya Ya. Ya. Oke. yang membentuk kemudian menyelenggarakan sistem tersebut. Kemudian terkadang masyarakat ini tidak menjalankan sistem-sistem itu karena melihat perilaku Dari daripada pemerintah. sendiri. Oh, berarti- Sehingga masyarakat itu kan enggak, oh pemerintah juga lolos lampu merah, kok itu pejabat-pejabat plat merah lolos lampu merah. Oh berarti Walaupun maksud memang nggak lu ada hal-hal yang urgent banget gitu. maksud lu perilaku masyarakat itu karena meniru perilaku Iya. pemerintah. Iya. Itu kan secara sederhananya Secara sederhana. yang mau lu sampaikan. Oh berarti Ya, ini tapi- berarti kalau sederhananya gitu kayak larangan di nginjak rumput, rata-rata yang nginjak rumput siapa? Masyarakatnya bro. Kan udah ada larangan. Itu sederhana. Nginjak rumput. Itu sederhana loh. Itu lebih sederhana ketimbang tadi lampu lalu lintas. Coba di Borobudur ada larangan nginjak rumput. Yang lebih banyak nginjak rumput siapa? Masyarakatnya. Jangan buang sampah di sini. Iya. Ya. Siapa yang buang sampah? Masyarakat. Masyarakat. Coba pemerintah gimana nggak peduli? Itu ada call center kebersihan juga Nah. didiemin. Pemerintah berusaha menyediakan tempat sampah di berbagai tempat. Betul. Tapi apa nyatanya? Di belakang tempat sampah itu sampahnya dibuang di situ. Iya. Jadi pemerintah juga tidak mau membuang-buang anggaran untuk menyediakan tempat sampah yang Iya. banyak. Kalau masyarakatnya buang sampah di luar tempat sampah. Ya, sebenarnya saya mau ngomong banyak sebenarnya sih dari contoh-contoh ini. Anjing, kapan gue bagian ngomongin anjing. Kan tadi bilang contoh sederhana kan kalau dia kan tadi Iya. lalu lintas. Kalau tadi tuh itu paling simpel. Dilarang nginjak rumput. Rata-rata yang nginjak rumput siapa? Betul. Masyarakatnya. BLT juga. BLT juga. Gue mau ngomong nih. Disuruh antri, nggak pernah antri. Gimana? Antri. Itu masyarakatnya. kalau kata Sujiwo Tejo kalau masih nggak bisa nurut sama peraturan yang remeh-remeh, berarti kamu udah nggak bodoh. Ya. Itu masyarakatnya kan goblok. Berarti gue tentang lo bilang masyarakat itu meniru perilaku pemerintah. Kalau gue kebalik, pemerintah itu berbuat tidak baik karena masyarakatnya juga berbuat tidak Iya, baik. terlebih masyarakat Indonesia lebih banyak timbang Pemerintah. Benar. Itu aja logikanya. Secara kuantitas ya. Banyak ngomong Anda. Saya kalau gini, oke,
kita sempitkan aja masalah sampah misalkan. Di Undang-Undang Tata Ruang itu telah diatur mengenai lahan tempat pembuangan sampah. Sebagai contoh misalkan ada dewan di salah satu desa, kemudian dia melaksanakan reses. Ya. Nah, dewan tersebut mendapatkan aspirasi dari masyarakat bahwasanya Pak ataupun Bu, Anda sebagai wakil rakyat, di sini masih banyak sampah. Tidak ada tempat pembuangan sampah di daerah kami. Pemerintah melalui wakil rakyat ini menawarkan siapa yang mau hibahkan tanahnya atau siapa tanahnya yang mau dibeli. Nggak ada yang mau. Padahal di undang-undang jelas diatur. Ya berarti kan masyarakatnya yang nggak jelas. Iya dong masyarakatnya kan berarti. Iya, berbanding kebalik misalkan kalau misalkan kita hanya menyudutkan masyarakat aja gitu. Kan kebutuhan masyarakatnya, masalah tanah ini terkadang tidak dibeli ataupun tidak dihargai dengan harga yang sepantasnya gitu. Jadi pemerintah menginginkan bahwasanya ya kalau dihibahkan aja, nggak usah dibeli-beli. Ya iya, karena memang itu. Kenapa harus dibeli? Kan itu untuk kepentingan umum. Betul. Masyarakatnya aja. Iya. Contoh yang paling sederhana lagi pemilihan kepala desa deh. Benar. Pemilihan kepala desa. Masyarakat itu selalu ngoceh kalau misalkan kepala desanya nggak bener. Iya benar. Tapi masyarakatnya sendiri kalau dikasih uang ketika pemilihan kepala desa, serangan pajak, itu rebutan coy. Betul. Malah jadi konflik keluarga Pak ya. Konflik keluarga, konflik tetangga dan sebagainya. Grup WhatsApp tiba-tiba bubar itu. Harusnya kan kalau misalkan dia mau suaranya dibeli dengan uang 20.000 sampai 100.000, kalau misalkan pemerintahnya korupsi, ya nggak masalah dong. Iya. Betul. Itu modal, awalnya modal kan. Suruh siapa mau? Kan itu berarti masyarakatnya yang tolol. Berarti ini menyudutkan masyarakat. Ya iya, aku menyudutkan emang masyarakat. Lu kasih contoh masyarakat yang baik itu gimana? Masyarakat mana di Indonesia yang baik? Contoh paling simpel. Apa? Masyarakat yang kita idam-idamkan sebenarnya. Gak ada. Gak ada bro. Jadi pemerintah itu berbuat yang tidak baik misalnya menurut kalian dari kacamata masyarakat ini, dari masyarakat ini karena ya masyarakatnya nggak benar. Betul. Serah dulu lah. Ya kan, lu nggak bisa ngasih contoh kan? Contoh apa kebaikan dan kebagusan masyarakat. Iya, contoh juga nih, ini juga kadang nih dilakuin sama yang muda-muda nih. Di Pengindilan Abang nih Pak, tahu kan Sikardi dan Sikardi. Itu kan ada cagar budaya, itu udah dipagerin loh Pak. Udah ditulis ini cagar budaya milik. Ada cangcut, ada BH, ada BH, ada botol miras, ada terus vandalisme yang kayak City Love Dedi gitu. Iya. Jare dewe cinta sampai mati. Itu siapa yang itu dicoret-coret siapa? Itu sudah ditulis, ada papannya cagar budaya nomor segini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Siapa yang merusak? Masyarakatnya. Dikira tempat nongkrong pengindelan. Orang itu dulu bekas filterisasi air dari zaman Kesultanan. Dibuat zina. Gini. Tercela. Mana pembelaan Anda masyarakat itu? Bukan pemerintah yang tolol, masyarakat yang terlalu barbar, bro. Ini bukan zaman Viking. Oke. Gini deh. Pemerintah udah fasilitasin apa emang ya buat masyarakat? Banyak. Untuk lu mau gini, bidang apa? Oke, kita misalkan di masalah kebebasan deh. Kebebasan berpendapat. Ya. Kemudian kalau misalkan kita batasin aja ini kebebasan berpendapat jangan dialih-alihkan ke contoh-contoh yang lain ini aja dulu. Oke. Kebebasan berpendapat. Masalah seks, masalah pendidikan sosial dan lain sebagainya. Ya, sip. Boleh. Kebebasan berpendapat apa? Apa bagusnya masyarakat dari kebebasan berpendapat itu? Selain mencela dan mencaci maki. Iya. Apa yang mencaci maki? Gini loh Bang. Nih, masyarakat itu kan mencoba mengkritik pemerintah. Iya. Mengkritik pemerintah minta solusi. Terus kata pemerintah, kalau mengkritik itu sesuai dengan budaya timur lah katanya. Apa tuh? Sopan santun, dengan tata yang itu halus. Benar. Mana yang nggak benar? Ya coba. Jelasin. Mana salahnya di mana? Budaya timur mana yang dimaksud?
oleh pemerintah. Sedangkan kalau kita melihat di daerah Batak, bicaranya saja sudah Kok Batak? Ya, Boleh. kita coba lihat di Batak. ya gaya bicaranya Gaya keras. berbicaranya keras, kemudian dia menyampaikannya to the point, asal apa yang ada di pikirannya disampaikan. Pemerintah minta solusi, masyarakat kasih solusi, tapi tidak digubris ataupun direspon oleh pemerintah. Nah, salah satu upaya terakhirnya adalah kesel-kesel masyarakat kan bisa memaki, Ya iya. Iya. karena suaranya nggak didengar. Aksi mahasiswa, aksi masyarakat yang turun ke jalan maupun melalui media sosial, mengagitasi melalui tulisan, tidak direspon, tapi sekalinya mencaci itu udah menjadi delik bagi pemerintah. Contoh ataupun fasilitas apa sebenarnya sudah diberikan sama pemerintah hari ini dalam masalah kebebasan berpendapat? Dikit-dikit undang-undang ITE, dikit-dikit undang-undang ITE. Karena itu masyarakat itu melakukan tindakan-tindakannya seperti pejabat, seperti pemerintah saat ini. Dia melihat pemerintah, ya dia lakukan. Itu menjadi contoh. Makanya kan harus ada suatu revolusi. Sekarang ngidul baik gimana? Iya. Harus ada revolusi sistem di kita ini. Jokowi kan sudah baik sebenarnya, revolusi mental. Tapi apakah di dalam pemerintah sendiri itu menerapkan revolusi mental itu? Ya iya jelas lah. Sudah. Kan mereka itu gini loh, disebut wakil rakyat. Perwakilan dari kita yang seharusnya mencontoh itu siapa? Kan wakil yang harusnya mencontoh ke masyarakat, bukan masyarakat nyontoh ke wakil. Menurut budaya memang seperti itu, Bang. Tapi dalam perjalanan budaya kita kan lihat itu terjadi yang namanya mutualisme antara pemerintah yang sekarang lagi menjabat dan memiliki kewenangan, memang mengambil dari kultur-kultur masyarakat. Tapi dalam sistem pemerintahan ini kan berjalannya pemerintah itu kan dinamis, tidak pakem terhadap undang-undang. Dia juga bisa melakukan diskresi misalkan. Itu bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika keputusan ataupun kebijakan dari pemerintah ini tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Kita banyak sekali kasus seperti itu. Misalkan Undang-Undang Minerba, RUU KUHP, terus yang terbaru saat ini Jangan lebar dulu kan tadi ngomongnya kebebasan berpendapat. Belum selesai itu di situ. Iya nanti gue hubungin ke situ. Terus yang baru-baru ini nih, masalah pengangkatan ketua KPK itu memberikan sebuah visi misi yang sangat baik sekali dari pemerintah. Apa tuh? Ya memang pemerintah baik. Selesai. Tidak apa. Jadi visi misinya adalah yang dibawa oleh wakil ketua KPK ini saat ini dipilih sama DPR. Bagi barang siapa yang melakukan korupsi ini akan dibebaskan asal mereka membayar 3 kali lipat. Moralnya di mana coba? Itu yang menurut gua harus dievaluasi sama pemerintah sendiri. Bayar apa? Membayar kasus dia lah, masalah korupsi itu 3 kali lipat. Kan siapanya tersangkanya? Itu bagus. Nanti dulu, terus ini kan tadi yang menghubungkan masalah kebebasan berpendapat. Ya. Oke. Sekarang ada salah satu komika. Tentu kalau kita main Twitter, lu nggak main Twitter ya? Enggak main Twitter gua. Mamat Al-Katiri. Ya itulah, tapi jangan sebut namanya lah. Ya benar terlanjur anjing itu apa? Itu aja. Ada salah satu komika yang mencoba memberikan tanggapan dan juga merosting salah satu aktor politik, kita sebut aktor politik yang masih muda. Kemudian dia tersinggung. Berarti kan kalau tersinggung berarti gimana responnya? Ya enggak apa, kan tersinggung namanya. Kemudian melaporkan masalahnya. Loh, ya enggak masalah. Gini loh. Gua tersinggung dan melaporkan ya enggak masalah. Nah, kemudian ini kan mungkin potensinya akan menjadi presiden bagi masyarakat untuk dikit-dikit ke pidana, dikit-dikit hukum. Jadi kan ada istilah addictive to law. Yes. Jadi kecanduan hukum, maling sendal langsung ke hukum, maling sendal hukum, maling sendal hukum. Apa coba? Loh, emang kalau malingnya Ya, kalau maling dihukum, kalau maling sendal kan? Kalau maling dihukum, kalau menghina kita sakit hati ya dilaporkan kan gitu. Berarti kalau dia bilang maling sendal aja dihukum, berarti dia menormalisasi maling sendal dong, dan menormalisasi juga caci maki. Kriminal. Begini, kalau pemerintah itu kan dia memiliki jabatan. Ya. Masyarakat jabatannya apa? Nah, itu yang disebut sebagai extraordinary
of the crime misalkan. Extraordinary crime. Iya. Kejahatan yang luar biasa. Karena mereka memiliki jabatan dan memiliki kewenangan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Masyarakat punya apa? Dia maling sendal kok di penjara. Ini baru sakit hati. Padahal terus konsep restoratif justice ini kan seharusnya diterapkan bagi mereka yang memiliki ataupun latar belakang ataupun belajar masalah hukum. Pendekatan-pendekatan itu yang menurut gue sangat kurang. Kalau di masyarakat menerapkan restoratif justice, pemerintah kebalikannya bos. Ini bilang bos. Tapi ya namanya maling sendal kudu dihukum gitu. Tapi kan terlepas itu bagaimana hukumannya kan itu sebenarnya juga yang pelapornya kan Pak. Iya kan pemerintah kan hanya memfasilitasi hukumnya bahwa maling itu kan dihukum. Maling ini pasti kan kalau maling ini pasti sebuah kejahatan dong, tercela juga gitu. Maksudnya ya itu ada kata maling loh. Mencuri hak orang lain dan tidak boleh dinormalisasi. Kalau semua orang maling sendal gimana? Orang beli Eger Jumatan hilang nangis dia. Iya. Pak, Egernya mana? Pak baru beli 400.000. Hilang Pak, dimaling sama Bu ini gitu. Masa dia baru hilang Eger. Nah ini baru sakit hati udah main lapor-lapor aja gimana? Coba tindakan pemerintah semacam itu. Coba Anda berikan gambarannya lah. Loh, ya jangan menormalisasi caci maki dong. Loh, kita nggak mengajarkan. Kalau kita menormalisasi caci maki ini akan mengajarkan ke bawah. Bully di sekolah itu dianggap wajar. Jangan dibuktikan loh. Itu lebar. Kalau tadi ngomongin kebebasan berpendapat, si Mamat udah dikasih tempat untuk berbicara, ngerosting. Nah, itu sudah diperbolehkan. Dikasih kebebasan berpendapat. Soal yang dikritik ini melaporkan hak dia juga. Hak dia. Anda boleh merosting, tapi saya juga boleh dong hak untuk melaporkan gitu. Meresponnya. Iya dong, responnya kan dengan melaporkan. Iya, maksud saya gini, restoratif justice itu diterapkanlah kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Gini, pemerintah itu sebenarnya sudah menerapkan itu, Jen. Saya yakin sudah menerapkan itu, tapi karena melihat masyarakatnya tolol, cember pipir. Jadi kan pemerintah juga capek kalau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ketika dia melakukan sesuatu dengan baik dan masyarakatnya nggak baik, capek lama-lama. Contoh nih paling baru ya kan, kebebasan berpendapat ya kan, kebebasan berkonten juga. Baim Wong coba sama Paula ngeprank polisi, gimana nggak capek polisi di prank? Nah itu coba pemerintah di polisi udah mencoba dengan sekuat tenaga lagi sibuk melayani masyarakat, lagi ngurus Sambo, lagi ngurus Kanjuruhan atau lagi ngurus segala macam, malah di prank kan masyarakatnya yang tolong. Wah, ini masyarakat bukan masyarakat, betul, masyarakat nggak punya jabatan masyarakat. Betul, itu cuma satu contoh baik kan banyak betul. Emang terus apa lagi? Ya itu masyarakat memang cemili pipir lah pokoknya. Jadi kita pemerintah ini nggak mesti ngurusin masyarakat. Iya. Masyarakatnya aja yang pengen gue tabrak sky drive dia. Ya kita melihatlah dinamika kehidupan bernegara dan berbangsa kita saat ini. Memang semuanya harus dievaluasi lah. Tapi yang jelas masyarakatnya harus dievaluasi. Bang, gini bang, kan lu tadi bilang masyarakat itu banyak loh, pemerintah itu sedikit. Kalau misalkan masyarakat ini membudayakan kebaikan, patuh aturan, buang sampah pada tempatnya, nggak korupsi, nggak mencuri, maka pemerintah yang sedikit, yang jumlahnya berapa persen dari total warga negara Indonesia, itu akan ikut juga ke masyarakat. Bayangin Pak, waktu COVID kemarin kan dilarang untuk keluar rumah, baik yang nongkrong, salah siapa? Pemerintah, salah masyarakatnya. Disuruh pakai masker nggak pakai masker, disuruh vaksin nggak vaksin. Iya, dikatanya haram. Ini kesananya dulu. Gimana nggak pusing? Nih, kita berbicara masyarakat dan pemerintah kan intinya kan. Pemerintah nggak harus peduli sama masyarakat. Iya, betul. Masyarakat kan tadi yang gue sampaikan ini melihat dari bagaimana pemerintah itu memberikan contoh kepada masyarakat. Begitu juga masyarakat memberikan contoh kepada pemerintah. Jadi ada efek mutualisme lah.
Kalau kita menyudutkan kepada masyarakat, ini nggak seimbang kalau menurut gua. Jadi intinya pemerintah juga memiliki celah dalam kecacatan mereka. Iya, gue baru mangap Selesai. Bang. Iya kan Gua kita mangap nggak doang. nggak motong. Kecacatan dalam menjalankan fungsinya. Hmm. Kita lihat bagaimana kasus Verdi Sambo, konsorsium 303. Aparat yang selalu kita idam-idamkan menjadi pelayan publik ternyata tidak memberikan contoh yang baik. Kan itu efek domino. Itu akibat dari sebab yang awalnya masyarakat ini susah diatur. Betul. Bahkan ada, kalau nggak salah gue lupa baca ada teorinya gitu. Maksudnya kalau ada masyarakatnya lebih banyak dari kuantitasnya lebih banyak masyarakat ketimbang si pemerintahnya, itu susah dikontrol, Pak. Gini lah, susah dikontrol. Gini deh. Nih. Dalam apa? Jadi intinya kejadian sekarang si pemerintah yang dianggap masyarakat itu tidak baik, itu sebenarnya efek domino akibat Betul. dari masyarakatnya yang nggak baik awalnya. Enggak, intinya gini nih. Kita jangan mencontoh masyarakat yang nggak baik lah. Ya, Kemudian jangan mencontoh pemerintah yang baik lah. makanya sebutin contoh masyarakat yang baik itu Iya. yang mana? Agar pemerintah bisa mencontoh mereka. Bisa mencontoh mereka, sebutin Banyak lah. Contohnya adalah masyarakat yang di kampus gitu kan. di kampus. Kampus. Kaum akademis itu kan bagian daripada masyarakat. Betul. Ya betul. Oke. Pemerintah seharusnya dalam menjalankan program-programnya itu, misalkan ada agenda yang sangat besar yang menyangkut kemaslahatan hidup masyarakat, itu harus dibawa ke kampus didiskusikan. Anda misalkan jadi pemerintah nih, ingin memindahkan ibu kota negara atau ingin merubah undang-undang dasar negara, partisipasi masyarakat harus dilibatkan. Loh, dilibatkan. Orang pemerintah Indonesia pernah bilang, Kocak. anak mudanya ikut ke sana bantu pembangunan. Benar dong. Secara formalitas memang iya, boy. Iya, gimana? Ya, Coba masih- kita kaji secara moral lah. Ya mahasiswa juga formalitas kan mengadakan diskusinya. Iya. Nah itu contoh daripada pemerintah lah. Ya enggak, itu masyarakat. Lo bilang tadi mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat. Coba lo lihat sebagai mahasiswa gimana kehidupan masyarakat di kampus. Ketika melaksanakan kegiatan mabok-mabokan, Betul. itu masyarakat. Dosen gimana? Sama, dosen juga masyarakat. Masyarakat. Rektor gimana? Sama. Sama. Lah, rektor gimana? Itu penyelenggara daripada pemerintahan kok. Dosen rektor itu kan pejabatan yang fungsional. Iya, terus Lo kok bagian dari masyarakat atau gimana sih? Seolah-olah masyarakat. Loh, kalau rektor, oke rektor bagian dari pemerintahan, oke, gua. Nah, jelas lah. Oke. Tapi kan sudah memberikan apa sih tridharma perguruan tinggi ya? nah, Pengabdian pada masyarakat. Tapi malah mahasiswanya yang melaksanakan itu jelas. sebagai formalitas hanya untuk mendapatkan nilai. nih pemerintah kampus juga sudah membuat Dan standarisasi. sudah ada anggarannya untuk mereka. Oke, itu terlalu tinggi. Mungkin standarisasinya yang paling wajib adalah belajar di kelas, Betul. melaksanakan kegiatan mata kuliah, Heeh. memahami mata kuliah. Coba, berapa banyak mahasiswa yang ngantuk di kelas? Iya. Betul. Salahnya di mana kalau mahasiswa ngantuk? Ya nggak salah. Iya terus? Iya nggak salah. Nggak salah Jadi kan? jangan salahkan juga ketika DPR ngantuk. Benar. Salah lah, mereka kan digaji sama rakyat. Kok gitu? Normalisasi ngantuk dong berarti. Kok gitu? Gini bang, Kan mahasiswa double standar. Mahasiswa juga nggak boleh ngantuk dong kalau di kelas, kan dia lagi melaksanakan kewajiban berarti belajar. RUKT kok. Loh, Ya bukan berarti bisa ngantuk dong iya. di kelas. Yang bayar siapa masalahnya? Bapak ibunya kan? Gini, Bang. Tanggung jawabnya ke siapa? Bapak ibunya. Nah. Terus kalau dia ngantuk, tanggung jawabnya ke ibu bapaknya kan? Yang salah maksudnya yang salah dia Pemerintah. goblok. Yang salah dosen. Misalkan dia salah nih goblok, dapat E atau dia dikeluarin. Maksudnya yang salah dosennya? Enggak dong, dia ngantuk. Gimana? Mahasiswa kan dalam tahap proses. Nah, berarti kan dia Proses DPR belajar. berproses. DPR juga berproses sebagaimana manusia dia. Dia kan rapat itu berproses. Merancang kebijakan, merancang UUD, merumuskan pasal-pasal. Iya dong. Anda jangan double standar pada ini masyarakat aja, pada pemerintah aja. Pemerintah itu udah dibayar rakyat masalahnya. Dia mengambil pajak dari rakyat.
Ya kan? Mereka dibayar oleh rakyat. Kalau kerjanya nggak maksimal, Ya suruh siapa rakyatnya bayar? disuruh pemerintah. Anjing. Rakyat mana yang mau bayar coba? Lo justru mungkin yang di DPR itu adalah mahasiswa ngantuk yang di kelas. Nah gitu. Iya kan? Ke bawah sifatnya nyampe Ke DPR. bawah sifatnya. Kan pemerintah-pemerintah yang hari ini memimpin itu mantan-mantan masyarakat Betul. yang dulunya itu tolol. Iya. Masyarakat tolol kan tiba-tiba masuk ke DPR. Gitu. Jadi DPR dan pemerintah-pemerintah yang baik akhirnya tuh tergilas dengan orang-orang tolol itu. Betul. Anda jangan double standar dong. Saya nggak double standar. Saya hanya membandingkan Apa starter? parameternya aja kalau gua. Masyarakat kan tentunya terlepas daripada digaji daripada rakyat kan. Oke. Pemerintah itu digaji sama rakyat. Iya. Makanya berilah Apa? kesempatan kepada rakyat untuk mengkritik, itu yang pertama. Kemudian Ya yang dikasih kedua, kesempatan. Dikasih kesempatan. Twitter itu apa? Ya yang banyak kedua. kasus yang dikarungin boy. Anda lihat misalkan di YLBHI postingan di Twitter, ada salah satu pemuda posting di WhatsApp, polisi bawa anjing, kemudian dikomentarin di situ, didatangi sama polisi, dihajar sampai babak belur. Ya. Lah dia yang ngambil uangnya dari rakyat kok melukai hati rakyat, bahkan sampai main fisik. Jadi memang antara pemerintah dan masyarakat ini sama-sama tolol kalau memang dia bergerak ke arah yang tolol. Cuman sekali lagi, kalau parameternya hanya pada masyarakat ataupun rakyat, sedangkan pemerintah diberi gaji oleh rakyat, maka sudah seharusnya mereka menjalankan sesuai dengan undang-undang. Terlepas daripada bagaimana tanggapan masyarakat itu sendiri. Gini loh. Polisi yang bawa anjing itu ketika masuk pertama kali, ya, mau jadi polisinya, apakah mereka berpikir mau mengurus masyarakat? Itu dulu. Ya kan diaturnya sudah jelas melayani. Enggak, kita jangan ngomong aturan dulu. Loh tadi Anda berbicara aturan. Kita Saya ngomong ke- niat dulu. Berarti kan ke moral itu kan, moral awal mereka untuk masuk ke polisi. Ya, teman Anda yang mau jadi polisi. Kan Siapa? ada teman Anda itu. Siapa? Ada teman Anda. pokoknya. Saya nggak kenal. Pasti di kepalanya nggak mikir untuk Melayani melayani masyarakat. masyarakat. Tidak ada. Tidak ada, karena emang nggak perlu. Itu hanya tujuan di umur 40-an nanti. Nah, tujuan masuk polisi teman Anda itu untuk apa? Petang-teng coy. Iya. Apa tuh? Nggak ngerti. Dia untuk mukulin orang-orang yang menghina tadi. Iya. Anda harus ngomong ini sama Kapolda Banten. Jangan guys. Apa contoh apa lagi yang baik dari masyarakat? Coba lu jelasin. Ya intinya gue mendukung pemerintah Iya. untuk tidak melayani masyarakat. Iya. Karena masyarakatnya sendiri lah. Apa-apaan dia menghina polisi yang bawa anjing. Lu nggak tahu bayaran polisi itu pertama masuk berapa? Betul. Banyak coy. Ratusan juta untuk masuk Bahkan polisi itu kan anjing itu kan ini Pak, jadi tugas juga. Iya. Sudah ada Dia sampai sudah ada kebijakan nih misalnya anjing itu kan dipergunakan untuk misalnya melacak bom, Iya. melacak pelaku atau tersangka pembunuhan gitu untuk melacak sidik jari atau jejak si pelakunya. Itu kan sudah diperbolehkan, kenapa harus dihina? Iya lah, dia sampai jual sawah, jual empang, jual Iya. apa aja untuk masuk polisi Jual itu. pajero. Masa pas jadi polisi dihina? Terus salin masyarakat gitu kalau Ya, dia jual iya. sawah. Iyalah, masa Jual Anda sawah. Maksud bukan jual sawahnya tapi menghinanya itu loh. Iya. Anda menormalisasi penghinaan. Kita udah Ini. berdarah-darah masuk polisi gitu. Betul. Ngapain lu ngehina gua gitu? Ya ciduk lah. Gue jadi polisi juga pasti nyiduk. Betul. Anjing. Kebebasan berpendapat nih lagi nih. Oke. Akun-akun lambe turah Pak, gosip-gosip, Nah, ya kan? Itu masih beredar luas. Tentang biru malah ketimbang akun-akun kita ya kan? gitu masalahnya. Ketika dibebaskan dan semakin dibebaskan berpendapat itu, banyak yang menyebarkan sesuatu yang tidak benar beritanya. Kalau tidak Benar benar tidak kenapa? edukatif ya kan? Hoax. Kalau hoax kenapa? Justru masyarakat itu dan pemerintah harus bertengkar. Ya. Kalau masyarakat mengkritik sampai puncaknya menghina, itu adalah bentuk ekspresi dari masyarakat ketika dia memberikan gaji itu sehingga tidak sia-sia. Tapi di sini nggak Kinerja- adil. Di sini nggak adil. Masyarakat boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Betul. Ya.
anjing, dan dinormalisasi tolol, lagi kan. segala macem, dajal, kafir, segala macem, Kadrun. pokoknya kadrun, cebong, kampret. Tapi pemerintah sendiri ketika mengeluarkan kata-kata, satu kata aja yang sensitif itu Sudah dinilai dinilai anak muda aja langsung pemerintah tidak mencontohkan baik terhadap masyarakat, padahal masyarakatnya sendiri yang banyak mencaci maki. lebih pertama dia dulu yang mulai Pak biasanya Pak. Karena pemerintah kan representasi daripada masyarakat. Mereka wakil rakyat. Loh gimana sih? Rakyat mempercayakan mereka untuk duduk di kepemerintahan tertentu ya untuk mengurusi kita semua. Mulai sistem, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kan udah pendidikan sudah diatur. Iya. Anda sebagai guru nih saat ini nih, ada keadilan yang banyak. Ada keadilan yang diberikan oleh pemerintah sehingga Anda merasakan sendiri Sangat adil sekali. kenikmatan Pemerintah itu dalam sangat adil pendidikan. sekali. Iya, betul. Dengan guru-guru itu. Kita dikasih tunjangan selama 3 bulan. 1 bulannya 500. Betul. Dibayarkan 3 bulan. Itu bagus menurut gua. Kenapa dibayar 3 bulan? Karena kalau dibayar 1 bulan sekali, itu akan cepat habis. Gini Bang, Gimana pemerintah? Terlebih di sekolah Anda ada perbaikan kan. Untuk itu juga perbaikan itu untuk siswa itu. Nah, gini Bang, tadi kan lu berbicara aturan, sekarang berbicara moral ya. oke. Secara aturan memang seperti itu. Masalah gaji di area pendidikan khususnya bagi guru, khususnya guru yang honorer. Nah, secara moral gimana? Banyak guru-guru yang tidak mendapatkan haknya, dikebiri haknya. Serem banget dikebiri ya bahasanya. Ya terus Oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau misalkan kita kaji undang-undang Sisdiknas nih, mau kaji undang-undang Sisdiknas. Oke, gua kaji dulu soal pengkebirian. pengebirian. Pengkebirian yaitu pemerintah itu udah jelas ngasih aturan bahwa sekolah negeri itu misalnya SMA negeri itu dibayarkan oleh Pemda. Betul. 1 jamnya 75.000 dan 3 bulan sekali itu dikasih intensif. Nanti dulu itu udah diatur jelas. Nah, siapa yang kemudian menyebabkan regulasi-regulasi itu berantakan? Menurut gue masyarakatnya sendiri. Masyarakat mendirikan sekolah swasta. Atau pemerintah nggak bisa ngatur semua kalau misalkan banyak sekolah swasta, coy. Ya terlebih ini Pak, adanya swasta ini sekolah-sekolah negeri jadi tidak favorit. Nah, Kebanyakan ya. kan kalau sekolah swasta mah yang ngebayar itu dari swastanya sendiri. Iya. Makanya ada stigma bahwa sekolah negeri itu toiletnya rusak atau ini segala macem ya kan. Itu juga yang swasta kan dibantu juga sama pemerintah dari dana bos. Tahu nggak dana bosnya banyak digunakan oleh maling-maling di masyarakat. Iya. Masyarakat. Dana bansos dikasih dari sana jelas. Iya. 600.000. Yang nguntit siapa? Yang nguntit jadi 150.000 siapa? Iya, Masyarakat. Betul. Jadi pemerintah kita itu baik, coy. Baik anjing. Baik banget bangsat. Nih, kalau kita baca kita kajian di pendidikan misalkan. Oke. Undang-undang Sisdiknas ini memberikan kesempatan kepada perguruan-perguruan tinggi untuk menjadi badan layanan hukum BLH. Ya. Secara aturan memang baik, Oke. tetapi secara implementasi dan juga kajian moral ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, salah satunya lingkungan rektor. Gimana mereka dikasih kebebasan untuk bermitra dengan pihak-pihak yang lain, salah satunya pihak swasta. Itu dikehendaki dengan adanya badan layanan hukum tadi. Artinya apa? Peluang untuk mencari dana keluar yang dilakukan oleh kampus itu besar. Ya. Sehingga proses-proses pemalakan terhadap masyarakat itu juga besar ketika anaknya atau saudaranya itu ingin masuk ke perguruan tinggi. Salah satunya melalui seleksi mandiri. Kita lihat di Lampung ada rektor yang tertangkap karena korupsi. Gini. Berjurusan apa tuh? Gini menurut gua itu masyarakatnya yang salah, masyarakatnya. Sistem ini lagi-lagi nggak akan berlaku kalau masyarakatnya nggak mau.
Lo misalkan mau masukin adek lo misal ke kedokteran. Lo Iya. diminta 7 juta. Kecil banget. 100 juta misalnya. 100 juta. Dan 150 deh. dan lo mau, berarti kan sistem itu berjalan. Harusnya sebagai masyarakat Yang lo bermoral nggak mau, baik, yang bermoral baik, ya harusnya lo nggak mau. Apa bedanya yang membuat aturan dengan yang melakukan aturan? Gini bang, masalah mau dan tidak mau itu masyarakat yang mana? Masyarakat ada kelas-kelasnya. Ya begitu pula pemerintah yang mana? Pemerintah juga ada kelas-kelasnya. Ada yang baik, udah pasti baik semua sih, nggak ada yang jahat, nggak ada. Sebenarnya gini, menurut gue ya, ini dugaan gue. Jadi pemerintah itu mencoba melakukan apa ya, semacam uji coba. Gue mau bikin uji coba sistem. Coba nih gue patokin bayar 10 juta buat masuk kuliah. Oke. Kira-kira masyarakat mau nggak ya? Atau bisa ini nggak apa ngejangkau harga Iya. itu? Gue mau ngecek nih moral di masyarakat gimana gitu. Ya. Keren sekali simulasi yang dilakukan oleh pemerintah itu. Ya ini dari sudut pandang pemerintah. Sangat luar biasa. Ya, Ternyata masyarakat itu mau ketika diminta 7 juta untuk Iya. masuk satu jurusan tertentu gitu. Benar. Wah, kok masyarakat mau? Berarti moralnya nggak ada dong masyarakat. Akhirnya dari situ kan ternormalisasi. Oke lah, bikin lagi, mau lagi. Bikin lagi, mau lagi. Kayak tadi SIM, masuk polisi, Iya. bikin SKCK, Iya. bikin surat kehilangan. Awalnya pemerintah itu coba-coba, coy. Ternyata masyarakatnya mau. Atau bahkan dia nggak nyoba, atau masyarakatnya yang membunuh Minta. itu, yang minta. Coba kalau misalkan lu di posisi apa ya, orang tua atau wali lah yang ingin anaknya atau keponakannya sekolah tinggi, Ataupun Anda udah apa lagi kalau dia udah kaya gitu ya kan, Iya, udah kaya. kedokteran. ternyata anaknya tolol, pas tes nggak masuk Betul. karena nggak bisa fisika, nggak bisa matematika. Nggak bisa eksak lah. Akhirnya ada jalan pintasnya. Pak, gimana nih ada uang nih, siapa yang mulai? Masyarakat. Betul. Iya kan saya tanya masyarakat yang mana gitu kan. Nah saya juga tanya pemerintah yang mana. Iya, betul. Terkadang masyarakat yang melakukan tindakan seperti itu adalah terafiliasi dengan pemerintah. Kalau menurut gue kebalik, masyarakat yang seperti itu karena perilaku masyarakatnya yang menyebabkan pemerintah juga berperilaku seperti itu. Betul. Tolol emang masyarakat. Iya. Gimana sih? Pas pemerintahnya udah bagus-bagus melaksanakan segala macam tupoksi Iya, kerja aja. iya. Kayak waktu kemarin Pak ada kasus gede itu Binomo ya kan? Binomo. Masa yang salahin pemerintah katanya tidak membasmi judi? Loh judinya aja udah jalan, pemerintahnya kan nggak tahu, tidak ada laporan. Nah, ngomongin internet juga kan sama. Iya. Pemerintah punya alat. Pemerintah udah ngeblokir video porno, Download, akses-akses macam itu. Betul. Masyarakat betul. apa yang dilakukan masyarakat? Iya, apa yang dilakukan masyarakat? Download VPN Dia ke Play Store download VPN untuk Turbo. melihat porno, padahal sudah diblokir sama Bahkan pemerintah. berlangganan. Begitu Yang bermoralnya pemerintah. Betul. Pemerintah sendiri juga kan download VPN. Loh dia download VPN untuk melihat, men-track masyarakatnya nonton ini apa enggak. Kira-kira kalau pakai VPN Iya. bisa enggak gitu. Iya. Itu hal sederhana. Hal loh. sederhana. Oke, hal sederhana juga begini. Pemerintah punya alat. Ya, betul. Pemerintah punya perlengkapan, punya badan cyber. Kok nunggu masyarakat laporan? Gimana ceritanya? Misalkan masalah tindakan-tindakan binomo. Loh, misalkan gini. Oke, misalkan gini. Gimana sih nggak dibasmi? Pemerintahnya nggak tahu ya, nggak dilapor, harusnya melapor. Nanti ada kasus dia ketipu, salah pemerintah lagi. Loh, Oh, sangat tolol sekali pemerintah itu kalau misalkan. Gini loh, sangat tolol sekali pemerintah itu kalau misalkan nggak tahu apa-apa dalam komunikasi masyarakat yang ada di dalam naungan itu loh. Kita di Twitter bertengkar loh masalah itu. Banyak sekali pembahasan di media sosial. Respon dari pemerintah ini yang ditunggu. Laporan setiap hari pasti ada lah. Dan juga pemerintah kan punya perlengkapannya untuk melihat apakah masyarakat kita kondusif ataukah ada gejala-gejala sosial apa yang terjadi di masyarakat. bahkan sebelum ada laporan, sebenarnya binomo itu udah masuk daftar dalam platform yang bahaya, diblokir. Tapi masyarakatnya masih percaya sama Dodi Sarmanan, Itu ada sama Indra peringatan. Kents. Gimana tuh? Udah masuk daftar loh. Udah Ya, masuk tadi daftar aja lah itu. yang sederhana masalah video porno.
Itu pemerintah udah ngeblokir loh. Ngeblokir. Saya pakai kartu tapi nggak bisa internet Coba positif. lu pakai kartu apa aja? Pasti internet baik. Internet positif semuanya. Apa yang dilakukan masyarakat? Download VPN. Bahkan dia meningkatkan VPN itu menjadi pro, Pak. Berbayar dong. Bayar. Apakah itu bermoral baik? Tidak. Menurut gue itu adalah langkah yang sia-sia kalau misalkan memblokir video porno melalui akses media yang besar saja. Kan itu langkah preventif dengan basis moral. Ini loh, situs kayak gini tuh diblokir sama pemerintah karena nggak bermoral. Masyarakat tuh yang mana download. Gini, kalau misalkan pemerintah ingin memberantas itu semua sampai ke akar-akarnya, ditutup akses semuanya. Di Twitter boy banyak berkeliaran, blokir Twitter kalau berani. Gini, ataupun blokir akses video porno di Twitter. Oh, nanti diblokir Twitter tidak bilangnya tidak gini loh. Akses bukan masalah di percakapan di Twitter. Gini, di Twitter juga nggak muncul langsung kalau kita nggak nyari. Betul. Apa yang kita temukan. Begitu juga di Google. Gini boy, di Google juga nggak bakal nemu kalau nggak nyari. Ini di Twitter. Masalahnya nih. Oke, gini. Tindakan yang paradoks kalau dan sia-sia dilakukan oleh pemerintah kalau menurut gue. Di Twitter ada akun porno. Betul. Yang menyuplai akun porno itu kan Twitter kan masyarakat. Siapa coba? Pemerintah yang menyuplai? Tidak. Gini enggak. Di judul film. Dia megang Twitter kan individu, masyarakat. Gini bang, nih ada film porno yang judulnya adalah anggota DPR gitu kan. Ya terus yang bikin siapa kata gue? Pemerintah. Enggak ada gimana. Yang bikin, mainnya kurang jauh. Yang bikin itu pemerintah. Lu nanti Twitter diblokir bilangnya tidak ada ruang untuk berpendapat. Nanti kan salah lagi. Bukan masalah ruang pendapatnya ataupun pertengkaran di media sosial. Akses tuh video pornonya. Gini loh, apa yang kita temukan itu adalah apa yang kita cari. Betul. Lah menghabiskan anggaran lagi itu sama pemerintah memblokir akses video porno di sebagai platform langkah lain. Moral dan preventif. Benar. Sesuatu yang diblokir oleh pemerintah itu adalah situs yang tidak baik. Iya, Indonesia yang bilang, melanggar. apalagi masyarakat bilang pengen bermoral baik. Nah, pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan mempreventif, memblokir akun-akun porno dan sensitif seperti itu. Gue pernah melakukan riset membuka snsx.com. Yes, okay. Itu jutaan pemirsa yang nonton itu, padahal kan situsnya udah diblokir. Gas. Lu ngomong pemerintah, gas gue ditilep. Intinya nggak penting pemerintah itu ngurus masyarakat. Iya, betul. Karena masyarakatnya yang double, masyarakatnya yang bodoh. Betul. Yang nggak bisa. Lagi dari aturan. Ngomongin VPN lucu banget tuh anjing. Udah dia buka udah dia download VPN ditaikin ke Pro, Pak. Berarti kan ada effort untuk bayar lebih. Iya. Mengeksploitasi XNXX dan Xvideos X Hamster. Itu. Yang sudah diblokir oleh pemerintah. Bahkan mereka langganan di Pornhub $14. Masyarakat bodoh itu nggak salah, tapi pemerintah bodoh itu jelas bermasalah. Double standar. Gini bang, siapapun yang bodoh itu nggak boleh lah. Iya. Siapapun yang bodoh itu salah. Itu gue ngomong gitu secara kasar ya, karena masyarakat itu kan bagian daripada sosial yang terbanyak di sistem negara. Ya, betul. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, apalagi kita menganut asas welfare state, negara kesejahteraan, ini dijalankan melalui inisiatif ataupun kewenangan dari pemerintah melibatkan masyarakat. Biasanya kultur-kultur nepotisme, korupsi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada tindakan pelanggaran hukum ini dimulai dari pemerintah itu sendiri. Ya lagi-lagi tadi itu imbasnya kepada masyarakat. Itu efek domino. Itu akibat dari melihat masyarakat yang bersikap seperti itu. Loh, masyarakat nggak punya jabatan kok. Tapi lebih banyak loh. Secara kuantitas lebih banyak dan powerful kekuatannya. Betul. Di negara ini ada 3. Apa? Yang pertama pemerintah. Ya. Yang kedua adalah masyarakat yang ekonominya kelas atas, kemudian masyarakat yang ekonominya kelas bawah. Kita sebut saja masyarakat kelas atas ini adalah para oligark, para pengusaha. Ya. Kuncinya ada di pemerintah. Pemerintah memajaki para oligark untuk kepentingan masyarakat, membantu ekonomi, sistem pendidikan,
intinya mensejahterakan masyarakat loh, Ya. melalui pajak yang ditagih oleh orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi, para oligark ini. Ya, berarti yang bayar kan berarti yang oligarki itu. Iya. Iya, masyarakat bawah mah nggak bayar kan, berarti masyarakat bawah itu nggak ngegaji DPR kan. Betul. Berarti dia nggak peduli sama pembangunan Indonesia. Berarti dia nggak boleh lewat jalan tol, Pak. Nah, Ya, ini nggak kan- boleh, nggak boleh lewat. Ya itu Ya kan, emang nggak lewat, nggak punya mobil. Betul sekali. ya itu kan logika falasi kalau menurut gue sih. Nah, dari sistem yang ada ini kita lihat 3 aktor yang menjalankan pemerintahan ataupun negara ini, kuncinya ada di pemerintah. Dia punya perlengkapan semuanya kok. Hukum dia bisa, Ya, betul. peradilan dia bisa, Ya, Ya. betul. cyber dia punya, Hmm. tentara keamanan dia punya. Hmm. Nah itu untuk mengendalikan yang namanya negara. Gejala-gejala masyarakat dikendalikan oleh pemerintah. Lalu masyarakat mencoba mengkritik, nggak direspon. Akibatnya daripada ketidakresponan dari pemerintah, masyarakat pakai ultimatum remedium atau obat terakhirnya, yaitu memaki. Lalu apa salahnya coba masyarakat memaki pemerintah? Masalahnya kebijakan dari pemerintah itu selalu disalahkan oleh masyarakat. Betul. Apapun kebijakannya Di mata masyarakat itu selalu salah. terus. Apalagi yang nggak sesuai sama Iya. golongannya. Pemerintahnya bilang masyarakatnya ini salah Nah, lagi. dikasih bansos, banyak yang kritik. Betul. Kritik ada yang korupsi, kok bansosnya dari pemerintah? Emang pemerintah yang kritik, yang korupsi. Loh, Masyarakatnya juga kan iya. ya kan mencontoh dari pemerintah. Nggak kebalik, pemerintah yang nyontoh masyarakat. Sampai Sri Mulyani kan mengultimatum bahwa bansos itu biar kita yang ngurus. Betul. Karena betul. banyak yang diuntit ya, yang diambil untuk Betul. beli es alasannya. Lebih ke Surya. Ke Surya. Marlong. Gitu loh. Pemerintah mah Iya. sebenarnya kan udah baik dengan BBM naik ini dikasih bansos. Iya bener. Dana bos Pak buat Dana buat bos. siswa. Dana bos buat siswa, dana bos Buat buat siswa. siswa. Buat pendidikan, buat dia sekolah, buat beli peralatan sekolah, perangkat sekolah, dibeliin rokok. Nah, dibeliin mobil. Iya, nyicil PCX, Nmax tuh. Salah siapa? Siswanya. Ayo. Bidik misi. Pemerintah sudah Bidik misi. bidik misi. Buat apa? Buat apa coba? Buat belajar. Beli Beli buku. buku, Bayar beli kuliah, pulpen, segala macem. beli laptop karena masuk buat kuliah ya, boleh. Tapi Dipakai apa? beli iPhone, Beli Erigo. beli Erigo, Gozeal. beli tas On fire. Iya, beli tas gunung, tahu-tahu dia ke Jawa, ke Sumbing ya kan. Gue cair-cair makan di kafe. Iya, makan di kafe. Coba siapa yang salah? Iya. Pemerintah sudah memfasilitasi pendidikan dengan memberikan Dana bantuan. kartu Indonesia Pintar. Betul. Bidik misi. Bidik misi. Masyarakatnya shopping. Ke FG, ke Ricis. Di-upload di story. Salah siapa? Salah masyarakatnya. Artinya kan uang itu buat benerin laptop misalnya. Atau dia beli laptop karena masih masuk Iya. untuk kebutuhan kuliah. Misalnya LCD-nya retak jadi dibenerin. Karena itu bagus tuh, Atau Mas yang bagus. beli buku teori ya kan masih bisa. Kenapa harus ke Ricis? Kenapa harus ke Ricis beli ayam yang level-levelan? Jadi intinya gitu, Jan. Itu Jen. Masyarakat yang salah. Masyarakat yang salah Jen. Dan pemerintah itu nggak harus peduli dan melayani masyarakat karena masyarakatnya ndablek. Nah, udah lu nggak usah ngomong apa-apa. Kalau gua pemerintah yang salah karena mereka memiliki kewenangan untuk mengatur sistem yang ada di masyarakat. Bacot. Oh, pokoknya intinya kita agree to disagree lah ya, setuju dengan setuju. Iya. Cuma kalau kita berdua tetap tidak harus melayani masyarakat. Nah, Kalau Nur Hadi harus melayani Iya. masyarakat. intinya itu. Ya karena Nur Hadi sudah capek dengan dibombardir fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan dia tidak memberikan contoh yang konkret Iya. bahwa masyarakat itu baik dan bermoral. Maka mungkin kita akhiri saja. Iya, kita sudahi episode saja episode ini. Akhiri saja, memang tidak berguna pembicaraan kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Iya, Gua betul. Suliksan. Gua Bayu. Gua Hadi. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin tidak penting lagi. Iya. Ya mungkin segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di episode berikutnya. Siap.
Bye. Dan muanya. Masyarakat kan yang nggak bermoral. Iya, emang so asik masyarakat so asik. Masyarakat so asik dah.